Nah, sebenarnya menjadi guru itu adalah seni. Seni mengkreasikan apa yang ada di dalam otak kita. Dan syaratnya ibu harus mencintai profesi sebagai guru. Harus dicintai dong. Kalau dah daan cinta dengan profesi sebagai guru, apa lagi terpaksa ngajarnya pasti dah daan ikhlas. Guru nak turun dari rumah dah tergaruk-garuk. Aduh, kata dia pagi-pagi nak jumpa biak banyak yang ingusnya meleleh. Dia yang daan mandi, kata dia. Agak tergelitik saya dengar judulnya. Bangkit guruku. Ya guruku nak yang bangkit, gurumu nak. Bangkit guruku. Guru ya apa? Banyak orang guru apa ya Pak? Guru lah. Dah dari dulu orang nyebutnya guru. Guru itu singkatan digugu dan ditiru. Jadi bapak ibu di depan saya sebenarnya itu adalah orang yang ditirulah murid. Apa yang ditiru semuanya? Dari gaya jalan ibu, sampai jilbab ibu, sampai bincu ibu. Bahkan kalau bapak merokok gurunya, ditirunya merokoknya. Kenapa Pak Ustadz Hatoli tahu? Saya dulu gaya. Saya sekolah di MTS Basuni Imran dulu, pesantren. Adik guru, kalau dia ngajar bantar-bantar ngusap pala. Bantar-bantar nulis, ngusap pala. Begitu keluar dari lokal, apa kata biak Hatoli? Tahu enggak kau? Kayak guru kita tadi ya. Lalu 47 kali dia ngusap pala. Rupanya selama dia ngajar dihitung ya. Begitulah rupanya guru itu digugu dan ditiru. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tanamkanlah nilai akhlak kepada anak karena bapak ibu ditiru sume-sumenya. Dari cara ngomong, hati-hati. Biak kacik, anak murid ngomong itu tergantung siapa yang dilihatnya, ngajarinya ngomong. Kadang ada anak-anak diajari lah umaknya mula di rumah. Di sekolah dia mula karena di rumah diajari lah umaang. Nah, dia pelak kampung nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adik ke ayahmu? Bantar ibu. Yah, adik ibu kepala sekolah nelpon. Padahkan ayah si An. Maaf bu, kata ayah dia si An. Siapa yang ngajarinya gitu? Nah, ini yang pernah kejadian. Ada anak orang kaya. Coba nunjuk tangan yang orang kaya ibu. Ada anak orang kaya 3 hari dia bolos sekolah. Nggak ada kabar. Lalu guru agamanya nak meyakinkannya paginya rumah. Dicarinya alamatnya dapat. Begitu dah dekat dengan rumah, nampaklah umatnya. Iya kan guru agama anakku, kata dia. Senyapat dia magi umatnya, dia magi anaknya. Nong, situ bantar nong, cepat nong. Apa mak? Ada guru agamamu datang, cepat kau betapur. Ngapa tang betapur mak? Umak buruk kini WA gurumu, umak padahkan kau sakit 3 hari tidak masuk sekolah. Kata anaknya justru umak yang betapur. Ya pede, aku pun buruk kini WA guruku, ku padahkan umak mati. Siapa yang ngajarinya gaya kan? Jujurlah dengan anak ya, karena kita adalah guru. Saya di rumah sejujur-jujurnya pasti saya katakan. Ayah nak kemana ya? Ceramah. Ayah nak kemana ya? Ke pasar. Ayah nak kemana ya? Ke warung. Dijelaskan semuanya. Boleh ke Anong ikut? Anong belum boleh ikut. Karena ayah ini ceramah, orang ramai, nanti takut Anong ngacau dan sebagainya. Dengan mama aja di rumah ini, oke, I am coming. Nah, gimana caranya supaya anak penurut? Di antaranya, ini ajaran dari Rasulullah, supaya anak penurut itu pastikan yang diberikan makanan kepada anak kita yang halal. Karena halal itu pasti akan barokah. Ibu-ibu, bapak-bapak jadi guru adalah tugas yang mulia. Jangan sampai memakan sesuatu yang bukan haknya di kantor.
Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Biar pekerjaan sami, pendidikan sami, kantornya sami, tapi demi Allah rezeki dan sami. Makanya usah sampai kita nak ambil hak orang, dah ada hak kita masing-masing. Di kampung-kampung saya lihat ada yang dah yakin dengan rezekinya, ngimpik-ngimpik tanah orang. Ternyata tidak cuma di kampung, di kota-kota pun gaya juga. Dipatoknya lahang got, akhirnya tetangga sebelah dan punya got, tiap tahun banjir kehujanan. Hujan banjir. Nanti di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah. Ketika dia nanti setor solatnya, ini pahala solatku ya Allah, datang orang. Sebentar ya Allah, dia memang rajin solat ketika di dunia, tapi dia suah ngambil tanahku. Akhirnya aku daan punya got, tiap tahun kebanjiran. Ngapain tangdaan kau lawan? Mana nak aku lawan? Dia polisi. Nah, Pak, ya bukan polisi situ. Polisi film India. Polisi baik polisi. Saya nak pagi ceramah ke Taluk Keramat pakai kapal feri, nyebrang bayar 40.000 ya. Jumpa dengan Babin Kamtip Mas Tanah Hitam, Kecamatan Taluk Keramat. Ustaz nak kemana? Nak pagi ceramah. Dah bayar kapal feri? Belum, dah saya ajak bayarkannya. Wah, kata dia. Jarang-jarang lah mati makan duit polisi. Biasanya duit kita dimakannya. Polisi film ini ya. Baik kan berarti dia. Nah, ibu bapak, jadi guru ini digugu dan ditiru. Maka kita harus semaksimal mungkin untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Nah, sebenarnya menjadi guru itu adalah seni. Seni mengkreasikan apa yang ada di dalam otak kita. Dan syaratnya ibu harus mencintai profesi sebagai guru. Harus dicintai dong. Kalau dah daan cinta dengan profesi sebagai guru, apa lagi terpaksa, ngajarnya pasti dah daan ikhlas. Guru nak turun dari rumah dah tergaruk-garuk. Aduh, kata dia pagi-pagi nak jumpa biak banyak yang ingusnya meleleh. Ada yang daan mandi, kata dia. Bayangkan, kalau ibu daan ikhlas nak ngajar jadi guru, maka ibu akan tersiksa dunia akhirat. Tersiksa di dunia karena dia terpaksa harus ngajar, di akhirat masuk neraka karena daan amanah sebagai guru. Nah, jadi dinikmati itu sebagai guru. Makanya kalau dah merasa daan cocok ya aku jadi guru tuh, sebaiknya merenunglah. Bagus mundurkan diri. Ada guru sebenarnya cita-citanya bukan guru, tapi tukang. Dolo cita-citanya Pak, ya nak jadi tukang. Cuma dipaksa lah ayahnya sekolah jurusan guru. Dan dolo gampang penerimaan pegawai, lulus jadi guru. Akhirnya jangan heran kalau ada biak sosok sikit kelapak. Barang jak tukang. Makanya harus merenung, ya Allah, jangan-jangan aku tuh tidak cocok dari guru. Kenapa? Kalau dah sebenarnya bukan profesi dia, bahaya. Itulah yang akan merusak negeri kita 20 tahun akan datang. Di Amerika itu tiap semester diadakan evaluasi guru. Dibuat kuesioner. Diberikan ke murid menjawab apakah guru ini layak atau tidak. Kalau 60% mengatakan tidak layak, guru ia ditarik, disuruh dia ngimput data aja. Karena ada manusia itu yang tidak bisa berhadapan dengan orang ramai. Ada manusianya melihat riuh sikit dah nak ngamuk aja dia. Biasanya dicapil. Tak bisa nak kalau sikit disumpah-sumpahi orang kan. Nah, padahal melayani masyarakat harus sabar. Gitu dia. Ditarik, dah ngimput data aja. Karena ada orangnya tidak bisa menghadapi orang ramai. Kalau dipaksa juga, cuma dua pilihannya. Mundaan dia stres, muridnya gile. Bahaya ini Pak. Jadi bapak ibu yang sudah berprofesi sebagai guru, merenunglah. Tapi tugas guru sangat mulia. Saya yang ngomong hari itu, 25 tahun yang lalu adalah hasil didikan seorang guru. Dan guru pertama saya adalah orang tua saya.
Yang paling saya pegang konsep-konsep orang tua saya sampai hari itu adalah orang tua saya. Walaupun orang tua saya tidak tamat SD, SD pun tidak tamat umat ayah saya. Bukan dia ada anak sekolah, karena dolok memang payah sekolah. Jauh, harus berjalan 10 kilo. Ia pun tidak pakai sandal, saya masih merasakannya. 4 tahun pakai tas plastik kresek. Masukkan pensil dalam plastik kresek, pas nyampe ke sekolah hilang. Barang jak tabuk belakangnya. Untunglah saya dolok kenal dengan Pak Azhari, dikanalkan oleh Ibu Komalasari. Ingat saya masih kenalan dengan orang-orang yang sekolah tinggi. Oh gitu, kayak gasaknya mun kita sekolah tinggi. Nah, aku nak sekolah tinggi lah juga lah mati. Walaupun duit sian. Ngomong dengan umak saya, mak, aku tengah nak sekolah tinggi. Tapi kan umak tahu kita tu daan berduit. Umak ajak nurih, gaji sehari 20.000, anak 7. Bahasa Indonesia pun daan lancar umak. Suahnya saya bawa ke Jakarta 2 kali, wisuda. Dan lancar di bahasa Indonesia. Saya suruh milih pakaian. Begitu dapat, tanyanya ke abang yang jual. Bang, berapa suti? Usah nak nawakkan umakku lah. Saya singgung saya dengarnya itu. Cuma saya ingat pasan umak saya gitu. Apa kata dia, nong, umakmu memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau, umak akan berusaha semampu umak nyekolahkan kau. Selebihnya umak serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai hari itu S3 saya kuliah. Itulah pentingnya motivasi seorang guru, baik guru di rumah, lebih-lebih guru di sekolah. Motivasi anak-anak pun kira-kira lama motivasi dia. Kalau ada ibu anaknya yang cuma rupiah malas-malas, nong, ayahmu ya cuma tamat SD, kau harus sarjana. Ayahmu ya cuma Pak RT, nanti kau harus jadi camat. Geye, usah nak dilamahkan semangatnya. Nong, ayahmu ya jauh bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayahmu. Nah, jadi Bapak Ibu, guru digugu dan ditiru. Kenapa Nabi Muhammad itu omongannya, ucapannya langsung dilaksanakan oleh orang? Karena Nabi Muhammad selaras antara ucapan dan perbuatan. Sami. Jadi tidak sekadar teori-teori Bapak Ibu ya di sekolah, tapi langsung dengan implementasinya praktek. Kalau ada hadis Nabi, nak coba lihat hadis Nabi itu yang misalkan ngajar Quran hadis atau PAI. Nabi ngajarkan kita makan duduk, minum duduk, pakai tangan kanan, baca doa. Gitu. Kalau yang makan berdiri ya nong, anak-anak itu adalah setan. Setan minum pakai tangan kerek. Kalau kita makan berdiri dan pakai tangan kerek, berarti kita kawannya setan. Itu kadang guru makan berdiri, pakai tangan kerek sambil berjalan. Patutlah daan masuk-masuk pelajaran ke anak murid. Orang yang ngajar dia antu. Murid jadi setan. Nah ini akhlak penting Pak. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya tidak khawatir masalah bahasa Inggris. Saya tidak khawatir masalah komputer. Kenapa? Banyak anak-anak kita pandai komputer. Tidak khawatir saya masalah bahasa Inggris. Kenapa? Banyak anak-anak pandai bahasa Inggris. Banyak, makanya saya tidak heran kalau ada orang ngomong, hebat iya anak Pak Ustadz iya. Ngapain dik? Baru kelas 2 SD dah pandai bahasa Inggris. Naan istimewa. Itu banyak biar kacik pandai bahasa Inggris. Mudaan caya pagilah ke Inggris. Kacik sinun biak bahasa Inggris. Hebat iya anak Pak Ibu iya. Kenapa? Baru kelas 3 SD dah pandai bahasa Cina. Nah, istimewa. Itu banyak biar kacik pandai bahasa Cina. Wan Seng An, Li Chung Sui, Nyi Cian Chan Pek, Li Kian Lo, Jan Min. Pandai kacik bahasa Cina. Tapi mudah cerita akhlak itu, inilah. Gimana kita nak nanamkannya dengan anak-anak kita. Cerita akhlak. Sekarang Bapak Ibu lihat, anak-anak kita sekarang lebih menghargai HP-nya daripada orang tuanya. Betul?
Nah, inilah yang harus kita manage. Jadi tidak boleh dia main HP. HP lagi dah zaman Covid dah harus pakai HP. Saya di rumah anak saya beri HP. Tapi isinya murotal, video orang sholat, video orang hafalan surah pendek. Gitu, bukan berarti tidak boleh mainkan HP, tapi dikendalikan. Jangan sampai tidak boleh nonton. Bahaya juga ya. Di rumah tanggaan boleh nonton, padahal ibu bapak sembahyang. Lalu tiba-tiba dia nonton TV di tetangga sebelah yang daan sembahyang. Apa kata dia? Oh, yang daan sembahyang lebih bagus gasanya. Mau dia nyuruh aku nonton. Akhirnya dia lebih percaya dengan yang daan sembahyang. Tetap nonton di rumah, tapi masukkan ke flash disk video ngaji, video sholat, video hafalan surah pendek, video Asmaul Husna, cucukkan USB ke TV LCD, nontonlah dia di sini. Tetap nonton, tapi pendidikan tetap ada di sini. Itu dia fungsi guru, supaya anak-anak kita di masa yang akan datang lebih maju, lebih baik daripada hari ini. Karena subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak kita hari itu, merekalah yang akan memimpin bangsa Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Kalau dah ibu bapak dan ikhlas ngajar, menderita di dunia, di akhirat nanti satu sel dengan Abu Lahab. Gaji yang dimakan dan halal, karena terpaksa. Makanya mulai hari itu, yang mungkin selama itu masih terpaksa, direstart ulang niatnya. Supaya ikhlas. Anggaplah anak yang di depan kita ya anak kita juga. Usaha kita nak melakukan kekerasan. Satu sisi saya memang tidak setuju dengan kekerasan, tapi sebagai orang tua juga usaha nak sikit-sikit melaporkan guru ke polisi. Saya dulu waktu gak kacik, mudah ditempeleng lah guru, sudah nak coba-coba melapor dengan orang tua. Mak aku tadi dijantek lah guru, mau aku tambahin. Diyakini baru nak dicorongek sikit lah guru, melapor. Padahalnya dicucuknya katanya. Nauzubillah. Tapi ternyata guru-guru gek dolo yang justru nempeleng nampar, iya dia yang paling saya ingat. Waktu saya ceramah di Masjid At-Taqwa, ada guru matematika saya hadir kasarnya. Dia memang tidak nak ngandalkan diri kan saya. Kata dia, Ustadz Hatoli, selamat kata dia. Saya banggainya dengan Hatoli. Bapak kan guru saya. Dari mana kau tahu? Bapak dulu malar nempeleng saya. Iya yang paling saya ingat kan. Dandam saya ingat aja. Ibu kalau dah coba-coba misalkan anaknya anak jantek lah guru yang lain. Lalu ibu laporkan ke polisi. Demi Allah daan barokah ilmu anaknya. Demi Allah ndaan barokah. Nanti lulusan sarjana S1, S2 nganggur. Karena keberkahan ilmu sian. Kalaupun dia nanti punya jabatan rezeki ndaan jak kemana-mana. Karena keberkahan dari seorang guru itu ndak ada. Maka saya sebenarnya dari sekian banyak tempat saya ceramah, yang paling saya grogi kalau di depan ya ada guru saya. Walaupun guru matematika, betul. Nak guru apa aja asal di guru saya grogi saya ceramah. Nah, saya lihat situ sian yang guru saya. Jadi biasa-biasa aja saya kan. Oh jadi Pak Ustadz kalau jadi guru ada pahalanya, semenye berpahale. Jangan sampai ibu udah dimasuki oleh paham sekuler. Yang dapat pahala cuma guru bahasa Arab, yang dapat pahala cuma guru Quran hadis, yang dapat pahala cuma guru fikih. Naan. Semuanya ilmu itu kan milik Allah. Si hadis ayat Al-Quran mengadakan itu ilmu agama, itu ilmu dunia. Tidak ada semuanya ilmu, walaupun ilmu dunia, tapi kalau diniatkan untuk agama, insya Allah bernilai pahala semuanya. Bahasa Inggris, kata guru saya, bahasa Inggris itu hukumnya, belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah. Harus ada sekelompok orang yang bisa bahasa Inggris, biar daan dibodohi orang. Itu sekarang coba lihat biar yang lulus S1 bingung nak nyari kerja kemana. Padahal hampir tiap hari di koran Pontianak, Pos Tribun News Pontianak ada lowongan kerja, cuma bahasa Inggris. Rapukannya bingung nyari kerja. Mantap belajar bahasa Inggris. Saya paling suka bahasa Inggris.
Saya sebenarnya bisa tuh bahasa Inggris, mun bapak ibu mau suruh. Mau? Let's think Allah was given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was brought us from the darkness to the lightness. Tapi nampaknya tengah enggak semuanya. Belajar bahasa Inggris, umma, mother, ayah, father, nanas, ladder. Gaya dulu saya kumpulkan kosakata. HP lagi. Kalau guru biologi Pak Ustadz, ada kepahalanya, ada. Tapi makanya ibu-ibu guru yang di depan saya itu sekarang harus mengupdate ilmu agamanya. Itulah gunanya peringatan Maulid digabungkan dengan PHBI Kota Singkawang, HUT PGRI digabungkan dengan PHBI Kota Singkawang, supaya ibu terupdate ilmu agamanya. Coba yang ilmu biologi di kelas 7 MTS SMP ya, kan ada asal usul manusia dijelaskan di sini. Sejarah dikatakannya manusia itu berasal dari kara. Dikatakannya begitu, manusia dari kara. Maka ibu yang udah terupdate ilmu agamanya, nong, itu teori baratnya. Manusia katanya berasal dari kara. Mun kau merasa keluarga kara, pakailah. Tapi kata Allah dalam Al-Quran bahwa kita berasal dari Nabi Adam, berasal dari tanah. Kata Nabi bahwa manusia ini diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. La fatla arabin ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab, kata Nabi, kecuali dengan takwanya. Jadi kita itu semuanya tercipta dari tanah. Coba dong, kata dia, mana yang lebih realistis, mana yang lebih real, dari kara atau dari tanah manusia? Coba kau lihat. Ini guru biologi nih, makanya harus terupdate ilmu agamanya. Lihat, kata dia, kulit kita ratak-ratak macam tanah. Dikutis keluar tanah, dicium bau tanah, keraja di kantor tanah. Kita tercipta dari tanah. Wow juga bu, kata dia, digaruknya sih, keluar tanah. Berarti jelas kita itu tercipta dari tanah. Nenek moyang kita Nabi Adam. Pak Ustadz, betul ke kita dari tanah? Betul, Allah yang ngatakannya. Tanah kan sifatnya baik, tanah kan sifatnya lembut, betul. Ngapain ada kawan kita yang jahat? Kawan kita yang jahat tercipta dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Tapi usah lalu balik dari dengarkan ceramah itu lalu ngukur kawan. Ya tanah sengketa. Tanah sengketa. Dengarkan ceramah itu sebenarnya jangan ngukur diri kita sendiri. Gitu dia Bapak Ibu. Sekarang kan belajar agama tuh lebih mudah. Tinggal buka www.youtube.com, tulis nak penceramah Ustadz Sapi aja di sini. Ade. Makanya update ilmu agama. Kalau mau berpahala. Kalau nak berpahala, ayo dia. Yang lebih parah ya guru dan lalu berpotensi. Tulis. Kerajakan dong. Kerajakan anak-anak. Bapak nak ngapain? Bapak nak update status dulu. Mana gaya nak maju negara kita? Mulai hari ini tidak sekedar mengajar, tapi harus mendidik menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kalau cuma sekadar ngajar 2-3 jam selesai wes sige buku, tapi menjadi contoh Bapak Ibu seumur hidup harus praktekkannya. Nah, apa lagi guru biologi, oke. Guru matematika Pak Ustadz, ada kepahalanya? Ada kira-kira guru matematika pahalanya? Antul mananya? Nong, kata dia. Coba kalian lihat huruf Latin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ini yang salah nong, kata dia. Yang betul itu dulu angka Latin itu cuma 1 sampai 9. Sampai 9 ke Bu? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dari mana? 10 dulu sebelum ada angka 10.
Orang nulis 10 ya satu dibariskan 10 hige. Satu dibariskan sampai 10 hige baru jadi 10. Lalu datanglah seorang ulama Islam bernama Muhammad bin Abdullah Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Kata Al-Khawarizmi, tidak perlu satu dibariskan, cukup 1 tambah 0 dah jadi 10. Jadi 10-nya cukup 1 tambah 0. Itu dibariskan. Bayangkan kalau nak nulis 1 juta kayak bariskan. Dari situ sampai keraton sama sampai 1. Oke, bu gasanya dari ulama Islam, maju dulu ilmu pengetahuan. Maka ibu yang ngajar matematika pun dapat pahala juga. Nanti kalau nak memberikan contoh-contoh matematika, usahakan dari cara pembagian waris, kemudian dari ngitung yang fisika, ngitung kecepatan cahaya Nabi Isra Mi'raj, gaya dia. Itu Anda kadang-kadang Tono dan Toni kerja di warnet. Toni pacaran dengan Tina. Tina tidak bisa kerja di warnet karena pacaran dengan Toni. Jam berapa saja mereka kerja bersama-sama? Bingung anak muridnya. Cobalah dihitung jarak Makkah dengan Palestina sekian ribu meter. Kemudian Nabi melakukan Isra Mi'raj dalam waktu sekian malam. Kecepatan cahaya 15 juta kilometer per detik. Berapakah kecepatan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Harusnya. Tapi yakin tak bisa ibu mulai soal gitu. Tapi saya yang ustadz pun bisa mulai soal gitu. Nah, makanya penting mengupdate ilmu pengetahuan tentang agama. Ini ibu-ibu. Kalau udah bangkit gurunya, insya Allah bangkit negeri kita.